Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malina Mutia Zahra. Di sini saya akan mempresentasikan gagasan saya mengenai COVID-19 di Indonesia. COVID-19 merupakan penyakit penular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau populer dengan nama virus corona, yang penularannya terjadi sangat cepat hingga menyebabkan pandemi di sepanjang tahun 2020 sampai 2021 lalu. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah demam, batuk kering, hingga kesulitan bernafas, yang dapat menimbulkan komplikasi lanjutan berupa pneumonia dan kegagalan multiorgan. Kasus COVID-19 pertama kali terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Sebuah sumber resmi Tiongkok menyebutkan bahwa penyebaran virus pertama berkaitan erat dengan pasar grosir makanan laut Huanan yang menjual hewan hidup. Namun, meski begitu, tempat tersebut bukanlah tempat virus berasal. Virus COVID-19 menular melalui percikan atau droplet yang bisa keluar ketika batuk maupun bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali menyerang 2 orang warga negara Indonesia asal Depok setelah yang bersangkutan berinteraksi dengan warga negara asing yang mengidap COVID-19. Hari demi hari, kasus COVID-19 di Indonesia semakin bertambah, sampai pada akhirnya pemerintah membuat beberapa keputusan untuk menanggulangi wabah virus COVID-19 tersebut. Hingga saat ini, tercatat kasus COVID-19 di Indonesia yang terkonfirmasi sejumlah 6.493.079 kasus, 6.309.790 sembuh, dan 158.631 meninggal. Beberapa langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam menanggulangi wabah virus COVID-19 diantaranya adalah membatasi mobilitas masyarakat, memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar pada April 2020, hingga PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 dan level 4. Pemerintah juga gencar menyerukan masyarakat terhadap penggunaan masker, menjaga jarak, dan selalu menjaga kebersihan. Dan saat ini, pemerintah sudah melaksanakan program vaksinasi COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selama masa pandemi, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami pelambatan bahkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 2,7%. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Pemerintah dan lembaga kajian strategis memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di tahun 2020. Untuk itu, pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan normal baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Kondisi saat ini, situasi mulai berangsur membaik seiring terkendalinya pandemi. Sebanyak 205.118.088 penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama, berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga Kamis 27 Oktober 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kondisi ekonomi Indonesia juga terus membaik. Neraca perdagangan dan ekspor Indonesia tembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Surplus neraca perdagangan pada April 2022 mencapai 7,56 miliar US dollar dengan kinerja ekspor di bulan yang sama mencapai 27,32 miliar US dollar. Semoga kedepannya kondisi negara kita dapat menjadi lebih baik, bisa jadi lebih stabil dari segi kesehatan, dari segi sosial maupun segi ekonomi. Demikianlah presentasi saya mengenai COVID-19 di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.